hidup makin susah. Penderitaan itu kita alami. Nah, tapi dalam peristiwa Natal ini Bapak Mama, ketika Tuhan katakan Dia hadir di tengah-tengah kita, apapun yang menjadi masalah kita, tantangan kita, beban kehidupan kita diingatkan untuk jangan takut. Karena kita punya Tuhan yang terlebih besar dari masalah-masalah kita. Amin. Bapak Mama, jemaat Tuhan sekalian, salam. Salam. Ini suara masih sama seperti hari Minggu biasa, padahal ketong penuh muka belakang, samping, kiri saja, kanan tidak. Salam. Puji Tuhan, itu dulu. Ya, hari ini Bapak Mama jemaat Tuhan, kita ada dalam sukacita yang besar karena kita sudah sampai pada malam berjaga-jaga. Besok ketong ada dalam perayaan Natal tahun 2024. Saya percaya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita semua ada dalam sukacita yang besar. Dan hari ini Bapak Mama, menurut kalender bacaan Gemit, kita akan bersama-sama dalam sukacita dan syukur ini merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Dan kita merenungkan firman Tuhan di bawah tema Allah menyertai kita. Sekali lagi, Allah menyertai kita. Bapak Mama jemaat Tuhan sekalian, kalau kita cek di dalam isi Alkitab, kata Immanuel itu hanya ada 3 kali. Kalau kita ada yang aplikasi Alkitab bisa cek langsung ya di pencarian, kata Immanuel itu hanya ada 3 kali saja. Sangat sedikit ya, kalau dibandingkan dengan kata kasih atau serta atau dosa, itu Immanuel itu hanya 3 kali. Yang pertama itu ada dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14, kitab Yesaya pasal 18, 8 ayat 8, dan firman Tuhan hari ini Matius pasal 1 ayat 23. Selebihnya itu tidak ada lagi. Jadi dia hanya 3 ayat saja. Ya, dan kita tahu bersama bahwa kata Immanuel itu berasal dari bahasa Ibrani yang berarti Allah beserta kita. Yang luar biasanya Bapak Mama Saudara sekalian, sekalipun kata ini hanya keluar 3 kali, tetapi ternyata kita mendapati mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, justru kata inilah yang menjadi pondasi atau dasar dari keseluruhan firman Tuhan. Amin. Coba Bapak Mama cek, baca baik-baik isi firman Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu, hanya satu saja sebenarnya yang Allah mau sampaikan, ya. Makna dari kata Immanuel itu sendiri, yaitu Allah sesungguhnya mau ada bersama-sama dengan kita. Istilah ini Bapak Mama Saudara sekalian, kalau ketong dalam bahasa Kupa katakan Tuhan itu sebenarnya mau kasih tahu di ketong bahwa Dia itu ada, Dia itu hidup, Dia itu hadir, Dia itu berkarya, Dia bergumul bersama-sama dengan kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Amin. Itu saja. Ya. Dari kata Immanuel itu, Allah beserta kita itu. Bukan dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Kenapa Allah mau buat atau menciptakan Taman Eden? Pertanyaan besar. Kenapa Allah mau menciptakan Taman Eden? Supaya Allah mau ada bersama-sama dengan manusia. Karena itu ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, firman Tuhan katakan Allah kemudian berjalan-jalan di dalam Taman Eden, lalu kemudian bertanya, Adam, di manakah engkau? Karena Allah punya kerinduan untuk hidup ada bersama-sama dengan manusia. Ketika bangsa Israel mereka ada di Mesir, lalu kemudian Allah mengutus Musa untuk kemudian memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Apa yang menjadi dasar Allah mengeluarkan bangsa Israel?
Musa katakan supaya umat Tuhan bisa pergi beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, ya, karya Allah yang luar biasa itu puncaknya ada di dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Kita boleh katakan bersama-sama amin. Saya tidak tanya amin, tidak. Ini satu kepastian. Amin. Ya. Inilah yang kita harus pegang. Ya. Ini yang harus kita pahami dalam iman kita, dalam kehidupan kita setiap hari. Harus percaya, yakin bahwa Tuhan hanya punya satu kehendak dalam kehidupannya. Ia ada bersama-sama dengan kita. Dan Natal Bapak Mama Saudara sekalian itu menjadi puncak dari karya Allah. Ya. Natal menjadi puncak dari karya Allah, bahwa Allah mau ada bersama-sama dengan kita. Melalui peristiwa Natal Bapak Mama Saudara sekalian, Allah mau mengatakan kepada kita begini. Dia tidak mau kehadirannya itu dibatasi dalam ruang. Ya. Tidak mau dia punya kehadiran itu dibatasi dalam ruang. Kalau dalam perjanjian lama Allah punya kehadiran lewat para imam, lewat nabi, lewat tiang awan, tiang api. Dia punya kehadiran itu lewat bait Allah yang ada di tengah-tengah bangsa Israel, lewat kemah yang dibangun oleh bangsa Israel dalam perayaan Natal. Allah mau ada di tengah-tengah kita secara langsung, ya, secara langsung. Ini satu hal yang luar biasa Bapak Mama. Saya kalau di kampung itu, ya, di jemaat di desa, ada satu kerinduan yang besar. Kalau misalnya ada syukur apapun di jemaat, mereka biasa orang tua keluarga itu datang khusus di pendeta, bilang begini, Mam Pendeta kami datang undang Mam Pendeta syukur di kami punya rumah, kami baptis, kami sidi, kami ya nikah, kami punya anak, dan kami sangat berharap sekali Ibu Pendeta yang pimpin. Ada sukacita yang besar kalau pendeta yang pimpin mereka punya syukur. Saya dalam hati bilang ini kalau misalnya pendeta hadir saja ada sukacita, apalagi kalau misalnya Tuhan yang hadir. Betul kosong. Ya, ada sukacita yang besar. Dan itu sukacita itu Bapak Mama Saudara sekalian bukan hanya menjadi sukacita kita, tapi sukacita terlebih besar itu adalah Allah. Karena itu kita lihat dalam sejarah kehidupan bangsa Israel, manusia bangsa Israel sampai dengan kita saat ini, bagaimana Allah selalu bertindak, berjuang, bergumul, berkarya supaya Dia ada di tengah-tengah bangsa atau di dalam umat ini. Yang kedua Bapak Mama Saudara sekalian, lewat peristiwa Natal Allah sesungguhnya juga mau menyatakan bahwa karya keselamatannya itu, ya, tidak bisa melalui pemberlakuan hukum Taurat, aturan-aturan gereja. Dalam kehidupan bangsa Israel, hukum Taurat itu diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel supaya umat Tuhan hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Mereka menjauhkan diri dari dosa. Tapi Rasul Paulus sendiri katakan Bapak Mama di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, melainkan justru oleh karena hukum Taurat manusia mengenal dosa. Karena itu Bapak Mama Saudara sekalian, kalau kita mau melakukan hukum Taurat itu supaya dibenarkan, ya, itu suatu hal yang sia-sia, ya, sesuatu yang tidak akan ada gunanya. Rasul Paulus katakan justru dengan kita melakukan hukum Taurat kita mengenal dosa. Karena itu melalui peristiwa Natal Kristus datang ke dalam dunia ini. Dia menjelma menjadi manusia. Dia datang sebagai Mesias penyelamat. Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Karena sesungguhnya hukum Taurat tidak bisa membenarkan dan menyelamatkan manusia hanya oleh karena kasih, hanya oleh karena anugerah. Karena itu kita sebagai orang Kristen katakan puncak dari keselamatan kita
Ya. Puncak dari karya keselamatan Allah itu di dalam kedatangan Yesus Kristus dalam peristiwa Natal. Ini suatu hal yang sangat luar biasa, Bapak Mama. Suatu hal yang luar biasa yang Tuhan berlakukan dalam kehidupan kita saat ini. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Yang ketiga, Bapak Mama, saudara sekalian, kenapa Allah mau untuk ada di tengah-tengah kita? Kenapa Allah menyebut dirinya Allah Immanuel, Allah beserta kita? Karena selain keberadaannya, selain daripada dia ada di tengah-tengah kita, tapi keberadaannya itu juga punya tujuan yang maha mulia, yaitu supaya karya kasihnya itu dinyatakan lebih sungguh dalam kehidupan manusia. Ibaratnya Bapak Mama ya, kalau misalnya anak-anak dia hidup dekat dengan Bapak Mama, ya, dia bangun relasi yang dekat, intim, akrab. Pasti kalau dia minta apa-apa, Bapak Mama cepat untuk kasih. Iya toh, cepat untuk kasih. Bapak Mama senang karena ini anak dia son pernah jauh. Jadi kalau beta suruh apa-apa dia cepat, ya. Dia selalu bantu beta. Itu orang tua mau kasih apa juga, mau anak minta apa juga orang tua cepat untuk kasih. Dan demikian juga Allah. Ketika dia katakan bahwa dia ada di tengah-tengah manusia, dia mau menyebut dirinya sebagai Allah Immanuel. Karena dia mau apa yang menjadi karya kasihnya kepada manusia itu bisa secara langsung dia nyatakan, dia lakukan, dia berikan kepada manusia. Ketong mau minta apa? Ya. Kalau ketong hidup dekat dengan Tuhan, ketong mau minta apa? Apa yang menjadi pergumulan kita? Apa yang menjadi kebutuhan kita? Ada sebuah lagu katakan, Tuhan itu hanya sejauh doa, ya, hanya sejauh doa. Ketong hanya tinggal lipat tangan, tutup mata, ketong berdoa, Tuhan akan kasih apa yang kita berikan. Membangun suatu kehidupan yang dekat, erat dan melekat dengan Tuhan. Dan Allah disitulah Bapak Mama saudara sekalian, dia mau ada di tengah-tengah manusia supaya dia dengan begitu mudahnya menyatakan apa yang menjadi karya kasih. Baik itu pemeliharaan, perlindungan, pertolongan, jalan keluar untuk setiap masalah-masalah kita. Ketika kita lemah, dia dengan cepat untuk menguatkan kita. Ketika kita sakit, dia akan dengan bertindak menyembuhkan kita. Berkat-berkatnya Bapak Mama saudara sekalian, dia mau supaya itu dilakukan ketika ia ada di tengah-tengah kehidupan manusia. Bapak Mama jemaat Tuhan, kita semua yang hadir saat ini, apakah kita merasakan semuanya itu? Apakah kita merasa Tuhan ada bersama-sama dengan kita saat ini? Apakah sepanjang kehidupan kita mulai dari ketika kita ada dalam kandungan, lalu kemudian kita hidup, kita besar sampai dengan tahun 2024 ini, kita menikmati berkat-berkat Tuhan? Ada amin? Kasihan. Ini Bapanas ini, ya. Semua kipas angin semua nyala kok. Ketong cukup sesak. Apakah kita merasakan kehadiran Tuhan dengan sungguh? Dan kita menikmati setiap berkat-berkat Tuhan? Amin. Ini kalau ada yang dia malas untuk bilang amin, atau dia bilang mau protes, Ibu Pendeta, kita sonderasa begitu, berarti ini Natal dia datang di gereja percuma. Betul kok saudara? Karena kita semua yang hadir ini adalah orang-orang yang bersyukur. Kita adalah orang-orang yang bersuka cita sepanjang kehidupan. Segala berkat Allah berikan bagi kita semua. Dan saya percaya Bapak Mama, kalau kita diberikan kesempatan
untuk kita menyaksikan pengalaman-pengalaman iman, ya. 2 jam khotbah, omong, bersaksi tentang kita punya berkat-berkat dari Tuhan tidak akan bisa cukup, ya. Jangan sampai separuh sulapar kodok supulang, karena memang pengalaman kita terlalu banyak, ya. Karena itu kita hanya bisa bilang segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, karena berkat Dia terlalu banyak, kasih-Nya terlalu banyak dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, lewat pembacaan firman Tuhan hari ini dalam tema Allah menyertai kita, melalui perayaan malam Natal saat ini tahun 2024 ini, firman Tuhan mengajak kepada kita untuk kita pegang teguh apa yang menjadi pengakuan iman kita ini. Jangan sekali-kali Bapak Mama kita meragukan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan itu ya dan amin, ya, tidak terbantahkan. Orang tua mungkin malam begini ada sama-sama dengan kita, tapi pagi dia sudah kerja, dia sudah berkarya, dia kasih tinggal ketong, anak-anak di sekolah, bapak mama di kantor, di tempat kerja, ketong pisah. Tapi Tuhan selalu ada buat kita. Kalau kita ada di gereja, anak-anak ada di rumah, ketong pisah, ya. Ruang menjadi pembatas, tembok-tembok yang tinggi, yang tebal ini menjadi penghalang untuk kita bersua satu dengan yang lain. Belum lagi kalau relasi kita juga kurang baik satu dengan yang lain. Betul kosong? Ini ada berkumpul satu gereja, ya. Jangan sampai yang di dalam sini dia sengaja duduk di dalam karena yang di luar ada dia punya musuh bebuyutan. Dia son mau katu. Atau jangan sampai sengaja duduk di luar supaya dia bisa dengar ibu pendeta punya khotbah, hanya lihat ibu pendeta muka, jangan lihat presbiter yang lain dong muka. Kan dong ada son suka. Jadi tembok, ruang dan waktu, bahkan relasi yang buruk bisa menjadi penghalang untuk kita ada dalam persekutuan. Tapi Tuhan tidak bisa untuk kita sangkal, Bapak Mama. Kehadiran Tuhan tidak bisa untuk kita batasi, ya. Dia akan selalu ada bagi kita. Biar kita katakan tidak ada Tuhan saat ini, ya. Ada satu slogan dulu ya dalam masa dulu ya, saya lupa itu. Masa di mana manusia mengagungkan ya intelektual, otak, kepintaran, ya. Itu tokoh sampai itu dia bilang God is dead. Ya, Tuhan itu sudah mati. Tuhan itu tidak ada di dalam dunia ini. Kalau Tuhan ada, kenapa ada banyak penyakit? Kalau Tuhan ada, kenapa ada banyak kecelakaan? Kalau Tuhan ada, kenapa ada begini banyak penderitaan? Dia katakan God is dead. Tapi bagaimanapun juga Bapak Mama, kita sebagai manusia tidak bisa menyangkal bahwa Tuhan itu ada. Ya. Kita boleh koreksi, kita punya hidup. Karena itu, ya, ketong tidak bisa untuk menutup ketong punya diri. Pemazmur dia bilang, kalaupun aku berkemah, ya, di atas gunung, di dalam lautan, atau di tempat-tempat yang jauh, di situ Tuhan ada. Dia tahu apa yang kita lakukan. Ya. Tuhan bisa melihat tembus segala sesuatu yang menjadi sekat-sekat kehidupan kita. Tuhan bisa melihat semut hitam di batu hitam pada malam yang gelap. Tidak ada yang bisa tersembunyi. Dan itu harus menjadi pengakuan iman kita. Ya, Dia ada bersama-sama dengan kita, Bapak Mama. Baik kita yang ada di dalam gereja ini, yang ada di rumah atau di dalam rumah sakit, ada di penjara, di mana-mana tempat, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia bersifat menembus segala sesuatu yang menjadi sekat-sekat kehidupan kita. Karena itu Bapak Mama jemaat Tuhan sekalian, melalui pengakuan iman ini, kita harus diingatkan, ya, untuk kita sebagai orang percaya jangan takut, ya, jangan takut. Peristiwa Natal Bapak Mama Saudara sekalian itu dilatar belakangi dengan penderitaan yang juga cukup hebat seperti kita saat ini.
pemerintahan yang lalim, ketidakadilan di dalam kehidupan, ya. Bahkan juga kekerasan yang dilegalkan, dilanggengkan oleh pemerintah. Kita ingat Bapak Mama ketika dalam peristiwa Tuhan Yesus lahir, itu ada satu maklumat untuk membunuh semua bayi-bayi, semua anak-anak kecil yang seumuran dengan Tuhan Yesus, 2 tahun ke bawah, dibunuh semuanya. Ya. Pemerintah bisa melakukan itu kepada masyarakat, kepada orang-orang yang dia pimpin. Dan dalam keadaan yang seperti itu, Bapak Mama Saudara sekalian, Allah hadir, ya. Dalam kehidupan yang penuh dengan ketakutan, penderitaan, kesulitan hidup, Allah hadir. Dia memberikan kekuatan bagi kita. Malam ini Bapak Mama Saudara sekalian, sekalipun kita ada dalam sukacita yang besar, tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa kita punya hidup itu tidak baik-baik saja. Ya, kita punya banyak masalah. Kita boleh datang dengan baju yang bagus, baju baru, tapi kita punya masalah masih kita pikul setiap hari. Kalau kita merenungkan sejenak di rumah kita, di tempat kerja kita, di tempat kita berkarya, di tengah-tengah relasi kita dengan sesama, kita semua ini, ya. Tadi pagi ada teman majelis datang, kami sedikit bercerita di rumah, tapi dia datang itu dengan, ya, testa berkerut 3 di sini. Saya main gila, mama testa berkerut lapis 3 memang. Tapi kami tidak sempat bercerita lagi. Tapi itu gambaran, ya. Kita punya hidup ini makin lama makin berat. Sekarang telur 61 rak. Son jadi buat kue, ya. Kes turun pisang di pohon kok goreng sa, rebus sa, ya. Karena semua barang mahal. Tingkat kejahatan makin tinggi. Hidup makin susah. Penderitaan itu kita alami. Dan tapi dalam peristiwa Natal ini Bapak Mama, ketika Tuhan katakan dia hadir di tengah-tengah kita, apapun yang menjadi masalah kita, tantangan kita, beban kehidupan kita diingatkan untuk jangan takut. Karena kita punya Tuhan yang terlebih besar dari masalah-masalah kita. Amin. Yang diminta daripada kita itu adalah kita berdoa, serahkan. Kalau kita bergantung pada kemanusiaan kita, kekuatan kita, Bapak Mama, kita bisa, kita mampu apa? Ya. Tapi ketika kita melibatkan Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam kehidupan, kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Karena itu peristiwa Natal diselenggarakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena Allah berkenan untuk datang. Dia datang sebagai Mesias, penolong, perlindung, dan juga pemimpin kehidupan kita. Ia hadir untuk menolong kita, memberikan kekuatan, dan melindungi kita, memulihkan kehidupan kita. Kita diingatkan untuk jangan hilang pengharapan. Tetap tenang, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bapak Mama, jemaat yang hadir punya masalah apa? Serahkan itu semua kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan akan menolong. Karena itu pula Bapak Mama Saudara sekalian, ketika Tuhan mengizinkan untuk satu peristiwa yang memberatkan hidup kita, menyulitkan hidup kita, apapun itu, ya, jangan kita dengan begitu cepat menyimpulkan bahwa Allah tidak mengasihi kita. Allah memberlakukan sesuatu hal yang buruk. Allah tidak sayang, tidak mengasihi kita dengan kasih yang kekal ini. Firman Tuhan hari ini Bapak Mama Saudara sekalian berkisah tentang ketika Yusuf, dia yang begitu mencintai Maria. Dia adalah seorang laki-laki yang menjaga kesucian, kekudusan calon istrinya. Tapi dia mendapati kenyataan bahwa Maria telah mengandung. Bayangkan, jaga babai, ternyata orang jodoh. Yusuf sontak kalau Maria ternyata mengandung dari Roh Kudus.
Sebagai seorang laki-laki yang terhormat dan juga menjaga kehormatan calon istri Maria, firman Tuhan katakan dia berencana untuk menceraikan Maria dengan diam-diam. Pasti sebagai seorang manusia, Bapak Mama, ya, ada kekecewaan, ada kepedihan dalam diri Yusuf. Kenapa Tuhan berlakukan ini? Karena itu dalam kesedihan, dalam kekecewaan, firman Tuhan katakan ia mempertimbangkan itu di dalam hati. Dia bergumul, dia merenungkan perkara ini di dalam hatinya, dan dia berdoa. Karena dia adalah orang yang benar, orang yang tulus hati. Karena itu ia berdoa. Dia tidak menjadi cepat-cepat untuk menyimpulkan bahwa Tuhan telah melakukan sesuatu perkara yang tidak baik dalam kehidupan. Dia tidak menyalahkan Tuhan dalam sebuah kondisi hidup yang tidak berpihak kepada dirinya. Tidak. Kegagalan dia untuk mempersunting Maria karena Maria telah mengandung. Dia tidak menyatakan itu sebagai sebuah kesalahan yang datang dari pihak Allah. Tapi dia menggumuli itu. Dia berdoa minta petunjuk Tuhan. Dia tidak cepat-cepat untuk mengambil sebuah kesimpulan yang jahat, baik itu kepada Maria ataupun juga kepada Tuhan. Kita pun begitu, Bapak Mama. Ya, ada banyak orang yang ketika Tuhan izinkan untuk ada penderitaan, kesulitan dalam hidup, kegagalan dalam hidup, Tuhan kenapa kau beta superiode periode jadi majelis, beta buang diri di ladang Tuhan, kerja untuk Tuhan. Beta bukan hanya mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, tapi uang juga beta serahkan. Kadang-kadang beta sudah urus, beta punya anak, beta urus, beta punya keluarga, karena beta mau melayani Tuhan. Tapi apa balasannya? Tuhan kasih beta sakit penyakit yang tidak pernah sembuh. Tuhan kasih beta masalah, dari satu masalah ke satu masalah. Kita perlu untuk bercermin dalam kehidupan Ayub, Bapak Mama. Ayub dikatakan dia adalah orang yang setia, orang yang hidup tulus hati di hadapan Tuhan. Tapi sekalipun begitu penderitaan datang menghantam hidupnya, teman-teman dia mengatakan bahwa dia telah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Istrinya mengajak dia untuk mengutuk Tuhan, tinggalkan Tuhan. Tapi dia katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia tidak berdosa dalam segala penderitaan. Kita belajar dari Ayub, kita belajar dari Yusuf, yang tidak mengambil suatu kesimpulan yang jahat tentang Tuhan ketika penderitaan hidup. Dia tetap percaya, Bapak Mama Saudara sekalian, dalam penderitaan yang sulit apapun, kesulitan apapun yang dia alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan dia, menyertai dia dalam sepanjang kehidupannya. Karena itu Bapak Mama Saudara sekalian, hal yang terakhir yang perlu untuk kita pegang dan kita bawa pulang dalam kehidupan kita, biarlah dalam peristiwa Natal ini, dalam pengakuan iman bahwa Allah Immanuel hadir di dalam kehidupan kita, dalam diri Tuhan Yesus Kristus, mendorong kita untuk kita juga memiliki hati yang tulus dan ikhlas. Tulus di hadapan Tuhan. Minta kepada Tuhan hati yang mau terus menyembah, hati yang terus mau untuk berserah hanya kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan hati yang mau untuk terus mengagungkan dan memuliakan Dia. Dalam peristiwa Natal yang kita rayakan saat ini, Bapak Mama, melalui firman Tuhan, melalui kehidupan Yusuf, mari kita meminta, kita berdoa kepada Tuhan supaya kita tetap memegang iman kita, percaya kita kepada Tuhan bahwa Ia Sang Immanuel, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan karena itu pula, mari kita hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Malam ini Bapak Mama tidak seperti biasa.
Biasanya itu 300, naik pergi 350, paling tinggi 400. Tapi hari ini bisa 80% dari jiwa-jiwa jemaat Elim Lasiana hadir. Yang di belakang suaranya beta bisa dengar kok. Yang di belakang hadir kok. Yang di samping sayap kanan. Yang di muka. Yang di balkon. Yang di dalam ruang kebaktian. Jiwa-jiwa ini datang kepada Tuhan sebagai persembahan dalam peristiwa Natal. Amin. Hari Minggu ketong penuh seperti ini. Hari Minggu kita penuh seperti ini. Yang di belakang ada amin. Yang di belakang ada amin. Majelis tolong catat. Catat jiwa-jiwa setiap rayon yang ada di belakang, sayap kanan, di depan, di balkon, di dalam. Catat jiwa-jiwa itu. Tidak boleh ada satu jiwa pun yang terhilang dari hadapan Tuhan. Amin. Karena Tuhan rela untuk menyerahkan dirinya datang ke dalam dunia. Dia yang maha tinggi datang dalam kerendahan. Dia yang mulia datang di tengah-tengah manusia yang berdosa. Dia menyerahkan kehidupannya, bukan hanya lahir di dalam dunia, tetapi mati, darahnya menetes, tubuhnya diserahkan untuk menyelamatkan kita. Dia mau ada bersama-sama dengan kita. Karena itu mari kita hidup dalam kesetiaan. Ketong sudah datang. Saya percaya ada yang dalam hati dia bilang begini, Mam Pendeta, beta satu periode sudah datang gereja. Natal 2024 beta datang gereja. Dan beta mulai tahun ini beta akan setia. Ada yang punya pernyataan seperti ini di dalam hatinya, saya katakan amin. Ada yang hari ini datang di dalam rumah Tuhan. Dia datang dengan sebuah pergumulan. Tuhan, selama ini beta sonde datang karena beta bamusuh. Beta rasa beta sonde layak untuk datang di dalam rumah Tuhan karena beta berdosa. Tidak ada dosa yang tersembunyi, tidak ada dosa yang tidak diampuni. Ketika kita datang berserah minta Tuhan untuk ampuni. Walaupun waktu pendamaian itu belum ada, tetapi Tuhan mengampuni kita. Datang. Jangan datang hanya di malam Natal. Besok pagi tidak datang. Besok pagi datang. Besok pagi datang. Hari Minggu datang. Setiap minggu datang. Karena Tuhan setia. Dia mau ada bersama-sama dia. Mari kita juga hidup dalam kesetiaan. Tuhan melalui rohnya menguatkan iman dan komitmen iman kita di hadapan Tuhan. Amin.